Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita mulai untuk kuliah kita selanjutnya terkait dengan sifat elektrik bahan dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrali shodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, teman-teman, kemarin minggu lalu begitu kita sudah mempelajari tentang sifat mekanik bahan yang kemudian akan berdampak atau berkaitan dengan seberapa kuat suatu bahan itu nanti dalam menerima suatu gaya yang diberikan kepada benda tersebut. Sehingga akan muncul beberapa parameter terkait dengan sifat mekanis bahan, antara lain ada stress, strain, kemudian ada hukum Ohm atau modulus elastisitas. Kemudian teman-teman juga sudah mengetahui apa itu pengertiannya deformasi plastis, apa itu yang disebut dengan deformasi elastis, kemudian sifat-sifat yang berkaitan dengan mechanical properties seperti ductility, persen elongasi, kemudian hardness, dan fatigue ya. Insya Allah sebutan-sebutan itu, istilah-istilah itu nanti bisa teman-teman pelajari di tugas individual yang sudah saya berikan ke teman-teman di Google Classroom. Oke, nah melengkapi untuk pemberdayaan wacana teman-teman terkait dengan sifat-sifat yang ada di dalam atau yang bersamai bahan konstruksi, selanjutnya adalah sifat electric properties atau sifat elektrik bahan. Nah, sifat elektrik bahan di sini akan mempelajari intinya adalah seberapa besar tiga jenis bahan konstruksi utama, yaitu logam, kemudian polimer, dan keramik ini bisa menghantarkan elektron. Dalam hal ini adalah menghantarkan listrik, begitu, karena ada beberapa pendekatan, begitu ya, ada beberapa pendekatan aplikasi untuk bahan ini itu yang memang sangat berkaitan dengan laju alir dari suatu elektron, yang nanti akhirnya akan menghasilkan suatu energi listrik. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas apa saja sifat-sifat yang berkaitan dengan sifat elektrik bahan, kemudian bagaimana atau apa yang menyebabkan perbedaan begitu dari sifat elektrik bahan pada logam, polimer, dan keramik. Begitu. Baik, kita mulai ya. Oke. Untuk membahas pertama terkait dengan sifat elektrik bahan, yang akan menjadi model uji pada suatu bahan yang berkaitan dengan sifat elektriknya, biasanya kita pakai uji yang berkaitan dengan hukum Ohm, yang mana spesimen dari bahan konstruksi tertentu ini kita akan pasang, begitu ya, kita akan pasang di suatu panel, begitu, kemudian benda ini akan kita ukur begitu deh, dengan spesifik luas area aliran listriknya itu nanti sudah kita ukur dengan spesifik. Kemudian kita susun sedemikian rupa modifikasi seperti ini, kemudian nanti kita akan atur energi listrik yang diberikan dari ujung kutub sebelah kanan nanti akan mengalir ke sebelah kiri. Nah, ini nanti kita akan menghitung beberapa hal gitu ya. Berapa toh besaran resistansinya, kemudian berapa besar kemudian laju alirnya, berapa besar tegangannya, kemudian nanti kita bisa menghitung berapa konduktivitas dari bahan tersebut. Intinya untuk membuat atau mengetes uji sifat elektrik dari suatu bahan konstruksi itu kita menggunakan mekanisme ini, jadi mekanisme hukum Ohm, yang mana hukum Ohm ini nanti akan kita bisa hitung hubungan antara tegangan yang diberikan di dalam suatu bahan, begitu, dengan laju alirnya dan berapa nanti kemudian resistensinya atau hambatan yang kemudian diberikan. Sehingga jika kita berbicara terkait dengan parameter-parameter sifat elektrik bahan, insya Allah nanti ada 3 yang utama, teman-teman, yaitu hukum Ohm, yang mana
akan dideskripsikan dengan persamaan V sama dengan I kali R, atau V ini adalah tegangan listrik, kemudian I ini adalah arus begitu ya, arus listriknya, kemudian R ini adalah resistansinya, resistansi. Nah, untuk satuannya, untuk V, biasanya kita pakai volt begitu. Nah, volt ini kita bisa samakan, kita bisa memiliki satuan yang sama dengan joule per kolom, joule per kolom. Dan kemudian untuk laju arus listriknya ini ampere begitu, I itu nanti satuannya ampere atau kolom per sekon. Kemudian untuk resistensi listrik atau hambatan listrik ini nanti kita pakai satuan ohm gitu. Nah, V sama dengan I kali R, ini nanti teman-teman harus ingat ya, kadang-kadang kita sudah tahu nih V-nya berapa, kemudian R-nya kita bisa atur I-nya berapa, maka nanti kita bisa lihat R-nya, resistansinya nanti dia berapa. Karena R ini nanti akan juga sangat berkaitan dengan penampang begitu ya, penampang bahannya, baik itu panjangnya, kemudian luas transfer listriknya gitu. Selain hukum Ohm, untuk parameter terkait dengan sifat elektrik bahan terkait dengan konduksi elektrik, yaitu ada yang namanya resistivity atau resistivitas. Bedanya resistivitas dengan resistansi. Kalau resistansi R besar, ini nanti satuannya ohm, teman-teman. Tetapi kalau resistivity ini ya, atau resistivitas ini nanti bukan ohm satuannya, nanti kita breakdown apa satuannya begitu ya. Nah, resistivity ini nanti kita akan simbolkan dengan rho, di mana rho ini sama dengan R kali A per I, begitu. Jadi R hambatan ohm dikali dengan A luas permukaannya dibagi dengan L, begitu ya. Sehingga resistivity atau rho ini nanti satuannya adalah ohm kali meter, ohm meter begitu ya, ohm kali meter. Sedangkan untuk conductivity ini adalah kebalikan begitu, kebalikan angkanya dari resistivity tadi, jadi 1 per rho. Sehingga satuannya nanti adalah 1 per ohm meter, begitu teman-teman. Nah, secara pengertian resistivity dan conductivity memiliki pengertian yang berlawanan begitu ya, karena nanti sifatnya pun dari rumusnya pun juga berlawanan, yang mana conductivity ini pengertiannya adalah seberapa besar sih begitu, seberapa besar kemungkinan bahan itu bisa mengalirkan listrik, itu adalah conductivity. Jadi semakin tinggi konduktivitas suatu bahan, conductivity listrik dari suatu bahan, maka kita tandakan bahwa bahan tersebut sangat mudah untuk dapat dialirkan arus listrik di sini. Nah, berlainan dengan resistivity, semakin tinggi besarnya resistivity, semakin besar ohm kali meternya, maka bahan tersebut memiliki sifat dapat menghambat laju listrik, begitu, menghambat laju aliran listrik. Nah, ini nanti data terkait dengan sifat-sifat bahan yang berkaitan dengan resistivitas dan konduktivitas ini juga penting begitu teman-teman, dalam hal teman-teman nanti memilih aplikasi bahan-bahan di alat-alat proses di industri khususnya. Jadi semisal kalau bahan tersebut kita nggak pengen bisa teralirkan listrik dengan baik, maka seyogyanya kita juga bisa mempertimbangkan mencari bahan-bahan yang memang tidak gampang untuk dapat mengalirkan listrik. Berarti kita pilih bahan-bahan konsumsi yang memiliki konduktivitas yang cukup kecil atau resistivitasnya yang cukup besar begitu. Nah, jika kita berbicara terkait dengan resistansi atau resistivitas ini, berkaitan dengan rumusnya ya, bahwa rho sama dengan R kali A per L. Nah, A kali L ini nanti sangat bergantung sekali terhadap
terhadap penampang dari bahan tersebut, begitu teman-teman. Kita lihat berapa R untuk dua model ini. Jadi ini ceritanya ada dua benda yang bahan yang beda, begitu ya, terkait dengan propertisnya. Yang pertama, diameternya D dan panjangnya adalah 2L. Yang bawah diameternya sebesar 2D, tetapi panjangnya hanya L saja. Jadi yang atas lebih panjang, tetapi diameternya lebih tipis, begitu. Sedangkan yang bawah ini diameternya jauh lebih lebar, tetapi dia jauh lebih pendek. Nah, kira-kira seberapa tinggi, yang mana yang paling tinggi resistensinya? Semakin yang paling tidak mudah untuk menghantarkan listrik itu yang sebelah mana? Kita bisa turunkan dari rumusnya bahwa R atau resistansinya atau ohmnya, hambatan listrik ini kita bisa turunkan dari rumus yang sebelumnya. Gitu. Ini bahwa kita tahu bahwa resistivitas Rho sama dengan R kali A per L. Maka kalau kita ingin tahu berapa besarnya L, maka kita tinggal bagi antara Rho kali L per A. Nah, A di sini karena dia silinder, maka kita pakai rumus A dari silinder, berarti 1/4 pi D kuadrat, 1/4 pi D kuadrat, karena luas permukaan, luas transfer listriknya adalah sebesar lingkaran gitu ya, jadi 1/4 pi D kuadrat saja. Kemudian kita tinggal masukkan tadi Rho kali L per A begitu ya, Rho kali R per A. Untuk menghitung R1 maka Rho kali L, nah kebetulan L-nya 2, begitu, 2L, terus kita 1/4 pi D kuadrat sama, begitu, jadi 8 Rho L per pi D kuadrat untuk rumus resistivitas untuk R1. Kemudian untuk R2, kita memiliki dimensi L dan 2D, maka R2 ini Rho kali L saja karena L-nya 1 per 1/4 pi D kuadrat. Nah, D-nya kebetulan 2D, jadi di sini nanti ketemunya 1/8, gitu ya, jadi nanti ketemunya Rho kali L per pi D kuadrat ya, pi D kuadrat. Nah, ternyata R1, begitu, R1 dia jauh lebih tinggi, begitu deh, jauh lebih tinggi besarnya resistansi. Jadi R2 ini adalah 1/8-nya R1. Maka kita bisa lihat bahwa dimensi yang mending begitu ya, jika semisal besok teman-teman akan mendesain suatu bahan konstruksi yang kemudian difokuskan untuk sebisa mungkin listrik itu akan terhambat laju alirnya dalam mengalir di bahan ini, maka teman-teman mending untuk lebih prefer memperpanjang dimensi L-nya begitu, bukan diameternya. Karena semakin pendek, jadi arus listrik itu semakin pendek panjang dari bahan itu akan semakin cepat pula resistensinya dibandingkan jika semisal teman-teman panjangkan dari bahannya begitu. Jadi yang memiliki dimensi 2L akan jauh lebih tinggi resistensinya. Jadi kalau lebih tinggi resistensinya atau lebih tinggi hambatan listriknya, maka otomatis caranya dia untuk mengalirkan listrik pun juga akan terbatas. Gitu. Jadi sekali lagi resistensi akan sangat bergantung terhadap demografi dari bahan tersebut atau geometri dari bahan tersebut, berapa diameternya, berapa panjangnya, kemudian berapa tebalnya atau berapa tingginya, begitu ya teman-teman. Nah, selain properties konduksi listrik yang berkaitan tadi seperti hukum ohm, kemudian ada resistensi, kemudian konduktivitas, itu ada yang namanya flux listrik. Jadi J itu kita sebut dengan flux listrik, yang mana nanti mungkin di kita tidak terlalu banyak concern begitu ya, kalau memang untuk sifat elektrik, karena nanti memang lebih banyak untuk teknik material teman-teman elektro begitu. Mungkin kita bisa tahu saja begitu bahwa ada satu parameter terkait dengan listrik, yaitu adalah flux listrik. Kalau flux bedanya dengan I atau bedanya dengan arus listrik. Kalau arus listrik kan kita pakainya hanya coulomb per sekon begitu ya, jadi luasnya terhadap
jumlah arus listriknya terhadap waktu begitu. Tetapi kalau flux ini sudah terhadap waktu, terhadap luas permukaannya juga begitu. Jadi kalau kita berbicara dengan flux, kalau I tadi satuannya adalah ampere yang mana itu sama dengan coulomb per sekon. Kalau flux atau J ini nanti satuannya adalah ampere per meter persegi begitu, ampere per meter persegi. Jadi jumlah flux atau flux listrik ini nanti bisa teman-teman dekati dengan mengetahui berapa jumlah aliran listrik yang diberikan, berapa jumlah I-nya, per nanti kemudian berapa surface area-nya atau luas permukaan listriknya tadi, begitu ya. Jadi itu nanti juga tergantung arahnya. Kalau silinder tadi kan listriknya akan sejajar ke arah kiri dan kanan. Maka karena ke arah kiri dan kanan, maka luas permukaan yang terkena begitu ya, yang terkena dari listrik itu adalah luas permukaan atau luas tabung, luas bola begitu, luas bola. Luas lingkaran, luas lingkaran. Jadi 1/4 pi d kuadrat itu tadi. Nah, itu juga akan teman-teman perhatikan bahannya. Jadi kalau umpamanya silindernya tidur, kemudian kalian akan mengalirkan listrik dari arah kiri dan kanan, maka otomatis teman-teman nanti A-nya adalah cukup luas lingkaran. Tetapi nanti kalau umpamanya dia balok dan kemudian teman-teman alirkan dari arah kiri, nah baloknya dia dia berdiri atau duduk begitu teman-teman, tidur. Kalau misal baloknya tidur, maka A-nya adalah berarti lebar kali tebal begitu ya, lebar kali tebal. Tetapi kalau dia dari arah depan, maka nanti panjang kali tinggi gitu, panjang kali tinggi untuk A-nya. Jadi nanti teman-teman lihat dulu arah dari aliran listriknya itu mengarah ke mana. Nah, arah itu adalah luas permukaan yang akan kita hitung gitu. Jadi di sini bukan luas permukaan benda 3D-nya begitu ya, Dik. Jadi kalau semisal tadi silinder, bukan luas permukaan silinder. Walaupun nanti bahannya nanti semisal balok atau mungkin bola, maka bukan luas permukaan balok ataupun bola yang teman-teman hitung, tetapi arahnya itu nanti mengarah ke bidang yang mana begitu. Apakah dia lingkaran, apakah dia persegi panjang, apakah dia selimut silinder, dan lain sebagainya begitu. Jadi J sekali lagi untuk flux, ini nanti rumusnya adalah I per A, yang mana nanti sumber satuannya adalah ampere per meter persegi. Nah, selain I per A, teman-teman juga bisa mendekati untuk menghitung flux listrik dengan cara menghitung atau mengetahui yang pertama konduktivitinya, kemudian voltase gradient dari voltasenya atau voltage gradient. Nah, untuk menghitung voltage gradient, teman-teman tinggal hitung L-nya, jadi V-nya berapa, kemudian berapa L yang diberikan, jadi berapa panjang yang diberikan. Karena bisa jadi di dalam referensi atau di dalam soal kita sudah tahu jenis bahannya begitu. Kita sudah tahu jenis bahannya, maka otomatis kita tahu resistivity-nya atau resistivitasnya. Maka kalau kita tahu resistivitasnya, maka otomatis kita bisa mengetahui berapa besar konduktivitinya atau konduktivitasnya. Lalu kita tahu berapa panjang dari bahan tersebut, voltnya tahu, maka teman-teman bisa hitung dengan cara J sama dengan konduktiviti kali V per L. Atau kalau misal udah tahu sekalian I per A-nya, ya tinggal langsung I per A saja begitu. Jadi ada dua pendekatan untuk menghitung listrik atau flux listrik adalah I per A dan theta kali V per L. Oke. Nah, ini adalah sekian data begitu, sekian data konduktivitas dari masing-masing kelompok bahan konstruksi begitu teman-teman. Sekali lagi, konduktivitas itu adalah per ohm meter atau ohm kali meter pangkat minus 1. Nah, kita lihat dari sisinya, bagi sekali lagi, conductivity ini pengertiannya adalah parameter untuk mengetahui seberapa mudah bahan tersebut dapat mengalirkan, kalau konduktivitas listrik berarti dapat mengalirkan arus listrik begitu. Nah,
sekali lagi, jadi semakin tinggi konduktivitasnya, maka bahan tersebut dapat dengan mudah mengalirkan listrik. Nah, dari sisi data konduktivitas yang ada, kita bisa simpulkan bahwa kelompok logam memang yang paling besar nilai dari konduktivitasnya, karena sudah 6,8 kali 10 pangkat 7 lagi, jadi sangat besar nilai konduktivitasnya. Di sisi lain, polimer yang memiliki nilai konduktivitas yang sangat kecil, bahkan ada yang hanya 10 pangkat minus 17, ada yang sampai 10 pangkat minus 15, begitu, jadi 0,00000. Jadi polimer ini, terlebih untuk polietilen, yang mana dia sangat kecil sekali untuk bisa menghantarkan listrik seperti itu, teman-teman. Nah, karena ada gap dari data konduktivitas ini yang sangat besar begitu, Dik. Jadi kalau kita lihat dari keramik ternyata dia memiliki konduktivitas, nilai konduktivitasnya juga ada di tataran 10 pangkat minus gitu ya. 10 pangkat minus, ada yang minus 3, ada yang minus 8, ada yang minus 9, ada yang minus 10, begitu untuk keramik. Dan kemudian ada satu lagi di bagian logam, begitu, ada di bagian logam khususnya untuk logam logam kelompok B begitu. Jadi ada kelompok logam yang kemudian dia memiliki sifat konduktivitas yang ada di tengah-tengahnya. Jadi kalau ada beberapa logam yang sangat ekstrim untuk data konduktivitasnya, ada yang 10 pangkat 7, ada yang 10 pangkat 10, ada yang 10 pangkat 8. Bentar ya. Itu jadi di sekali lagi saya ulangi ya, di logam ini baik dari golongan 1A di tabel periodik unsur hingga golongan 6B begitu, teman-teman, memiliki variasi begitu ya, memiliki variasi dari sifat konduktivitasnya. Dari sisi konduktivitas listrik ternyata ada kelompok logam yang memiliki konduktivitas sangat ekstrim. Jadi 10 pangkat 7, 8, 9, 10, bahkan ada yang sampai 10 pangkat 15. Sangat besar sekali, sangat mudah berarti ya untuk menghantarkan listrik. Nah, di sisi lain, di kelompok logam yang sama ternyata ada gap yang cukup jauh begitu ya, yang awalnya di sisi lain ada kelompok yang 10 pangkat 7, tapi di sisi lain juga ada yang 10 pangkat min 4, ada yang 10 pangkat min 2, atau bahkan hanya 1, jadi 10 pangkat 0, begitu. Nah, gap-gap ini nanti kemudian akan kita bagi, begitu teman-teman. Lalu kemudian di sisi lain, selain golongan logam, untuk golongan polimer dan keramik pun konduktivitas listriknya pun juga sangat rendah. Jadi ada yang minus 10, 11, 9, 8 untuk yang keramik, sedangkan polimer sangat lebih rendah lagi. Ada yang min 17, ada yang min 20, ada yang min 15, begitu. Maka kelompok ini sehingga muncullah 3 klaster, begitu. Muncullah 3 klaster untuk konduktivitas, sifat konduktivitas dari suatu bahan konstruksi. Nanti kita sebut dengan konduktor, kemudian isolator, jadi konduktor yang betul-betul memiliki besar konduktivitas sangat tinggi, sangat ekstrim besarnya. Kemudian di sisi lain, isolator adalah yang memiliki konduktivitas yang sangat rendah, sangat-sangat kecil begitu. Tetapi yang ada di antaranya itu adalah semikonduktor. Semikonduktor ini nanti memiliki sifat yang kita bisa atur begitu, nanti kita akan bahas di slide selanjutnya ya. Jadi dari sisi konduktivitas listriknya kita bisa atau kita mendapatkan 3 klaster utama, yaitu konduktor, isolator, dan semikonduktor. Jadi apa itu pengertiannya konduktor? Konduktor itu adalah kelompok bahan yang memiliki konduktivitas yang lebih besar sehingga konduktor dapat menghantarkan listrik yang lebih mudah. Sedangkan kalau isolator ini memiliki konduktivitas elektrik yang sangat-sangat kecil sehingga bisa dimungkinkan atau bisa disebut bahwa bahan tersebut tidak bisa menghantarkan listrik. Tetapi kalau semikonduktor dia masih bisa menghantarkan, tetapi listriknya sangat lemah begitu, Dik. Jadi elektron menjadi listrik itu nanti akan lemah untuk dialirkan. Kita akan bahas lebih lanjut ya setelah ini. Oke, terkait itu, jadi ada konduktor, isolator, dan semikonduktor. Nah, kemudian ini contoh begitu, contoh soal untuk kita
bisa menghitung berapa toh sebenarnya minimum diameter begitu untuk semisal suatu kabel dia dapat menghantarkan menghantarkan tegangan sebesar lebih kurang dari 1,5 volt. Nah, kita mengetahui bahwa pertama, teman-teman, kita harus tahu nih bahan kabelnya ini bahannya apa. Oh, ternyata tembaga CU begitu, tembaga CU, kabel CU. Kita tahu bahwa I yang dialirkan di sana adalah 2,5 ampere. Kemudian kita tahu bahwa panjang dari kabel ini adalah 100 meter. Maka kemudian kita bisa hitung berapa voltnya, kita dekati dengan rumus konduktivitas tadi dulu, yang mana konduktivitas ini adalah kita ketahui dari rumus dari referensi. Jadi konduktivitas untuk tembaga adalah sebesar 6,07 kali 10 pangkat 7 per ohm meter. Kemudian besarnya luas transfer listriknya A di sini, berarti kalau kabel kan berarti seperempat pi d kuadrat ya, karena luasnya adalah luas lingkaran. Kemudian L ini adalah panjangnya 100 meter, R sama dengan V per I. V-nya adalah 1,5, karena ini adalah bukan sama dengan, kita adalah kurang, jadi kurang dari 1,5. Kemudian I-nya adalah 2,5. Jadi kita bisa hitung bahwa untuk mendekati ini, untuk menyelesaikan ini, maka D-nya diameternya harus lebih dari sama dengan 1,87 mm begitu. Jadi kalau dipakein 2 mm, insya Allah tegangan yang akan dihantarkan oleh kabel ini adalah 1,5 volt. Ini aplikasi yang sangat penting teman-teman, terutama untuk di pengendalian proses begitu. Jadi nanti kan di alat proses ada juga utilitas yang mengenai alat-alat pengendali proses begitu ya, seperti level control, kemudian temperatur control, kemudian pressure control. Nah, kontrol ini kan akan dikirim dengan menggunakan sinyal elektrik begitu. Nah, sinyal elektrik ini nanti otomatis akan mengalirkan listrik begitu untuk si sinyal ini si alat pemancar sinyal ini bisa bekerja. Maka perhitungan terkait dengan berapa toh tebal atau diameter minimum oleh suatu bahan ini agar bisa mengalirkan listrik dengan yang kita inginkan tuh, caranya menghitung kita harus tahu. Ini salah satu contoh untuk menghitung berapa minimum diameter yang kita harus hitung begitu. Nanti teman-teman saya kasih soal ya, ini nanti bisa dikerjakan di Google Classroom. Nanti saya akan upload soalnya ini, kemudian nanti bisa dijawab di Google Classroom. Oke. Nah, sekarang kita akan diskusikan kira-kira kok bisa begitu ya, kok bisa suatu elektron di dalam logam itu konduktor begitu. Tetapi kalau di dalam polimer ataupun di keramik dia isolator begitu. Apa alasannya? Sekali lagi teman-teman, kalau kita berbicara terkait dengan elektrik, maka otomatis kita akan berbicara tentang pergerakan elektron. Nah, pergerakan elektron sekali lagi berarti akan sangat berhubungan dengan berapa atau bagaimana konfigurasi elektron di dalam atom tersebut atau di dalam senyawa tersebut. Nah, kalau kita berbicara tentang konfigurasi elektron yang ada di dalam suatu senyawa, maka otomatis kita akan berbicara tentang bagaimana kemudian kuantumnya, kulit atomnya, kemudian berapa magnet kuantum elektriknya, kuantum spinnya, begitu. Jadi jenis-jenis kuantum ini nanti pula akan mempengaruhi energi dari ikatan antar elektron yang ada di dalam suatu molekul yang sama, begitu. Jadi contohnya ini ada elektron 1s. Jadi ada 1s kan, kalau misal teman-teman mengkonfigurasi suatu senyawa atau molekul begitu, teman-teman kan 1s2, 2s2, 3s2 begitu ya. Jadi itu nanti akan menentukan berapa toh energi ikatan antar elektron ya.
Di sini ada 1S2 dan maaf 1S dan 2S, jadi ada di level 1S dan di level 2S. Kemudian di sini ada di semisal berarti kan ada 1S, 1S, 2S, 3S, 4S, 5S begitu. Ada juga terkait untuk P, 1S2, 2S2, 3S2, 3P, jadi ada 3, P itu nanti mulai 3, mulai dari 3, begitu, dan seterusnya. Nah, antar kulit 1S, 2S, kemudian 3S, 3P, kemudian 4S, 3D, dan seterusnya, dia akan seperti ini, contoh visualnya, begitu teman-teman, contoh visual energi antar kulit stage 1S, 2S, dan lain sebagainya itu ya. Nah, ini semakin tinggi, jadi semakin banyak kulit kuantumnya, baik itu kuantum inisial, kuantum magnetiknya, maka semakin besar pula energi ikatnya. Jadi semakin banyak nih, maka semakin tinggi energi ikatnya. Tetapi semakin kecil, kemudian level dari kulit kuantumnya, maka energinya pun juga akan semakin rendah. Nah, antara satu ikat dengan satu ikat yang lain, jadi antara satu kulit atom dengan kulit atom yang lain itu memiliki yang namanya gap, begitu. Memiliki yang namanya jeda, begitu deh, jeda antara ikatan elektron antar elektron di setiap kulit. Nah, itu nanti kita sebut dengan energi band gap. Nah, energi band gap inilah yang nanti akan mempengaruhi konduktor, isolator, dan siapa tadi semikonduktor itu ya. Oke. Nah, biasanya kalau misalnya kan jadi di level ini kulit atom yang lebih tinggi, di sini kulit atom yang lebih rendah, ada gap nih begitu, ada gap. Nah, biasanya gap itu nanti kan kalau ada elektron, di sini ada elektron secara alami begitu, secara alami elektron itu nanti akan ngalir begitu, Dik. Elektron ini akan otomatis agak membuat menarik begitu, menarik kulit atom yang di sini untuk bisa meminimalisir gap yang ada, karena semakin tinggi gap maka kan energinya juga semakin besar begitu, sehingga bisa jadi kita isi, atau bisa jadi ada yang namanya overlapping. Jadi antara kulit atom satu dengan kulit atom yang lain tuh bisa langsung bergerak begitu. Jadi di sini kita isi, tapi di sisi lain di sini kita bisa patahkan, jadi kita bisa sambung jadi satu untuk ikatannya. Nah, itu yang terjadi pada logam. Jadi kalau di dalam logam, gap ini sebisa mungkin atau cenderung tidak ada gap sama sekali seperti itu teman-teman. Jadi tidak ada gap sama sekali antara satu kulit atom dengan kulit atom yang lain, sehingga berdampak kepada apa? Jadi kalau misal kita tambahkan arus di sini, maka otomatis dia akan cepat untuk mengalirnya. Dari bawah terus belok ke kanan, nanti turun-turun, jadi lurus aja, tidak ada hambatan dalam dia mengalirkan suatu elektron. Tetapi kalau isolator, elektron di sini memiliki kecenderungan untuk tidak bisa merapatkan gapnya, begitu deh. Jadi tidak bisa merapatkan gapnya. Jadi elektron di sini ngalir, ada listrik di sini, otomatis dia sudah berhenti di sini saja listriknya. Jadi gerakan elektron hanya berhenti di sini. Dia tidak bisa seperti meraging atau meraih ke kulit atom yang lebih tinggi tingkatannya, sehingga ya dia stop di situ untuk arus listriknya. Itulah kenapa isolator jarang sekali untuk bisa mengalir. Nah, kalau semikonduktor, bahan ini sangat cerdas begitu ya, jadi sangat bisa kita modifikasi. Ternyata gap ini bisa dimodifikasi atas bahan tersebut, sehingga kita bisa buat begitu, kita masih bisa mengalirkan listrik ini dengan sangat tipis begitu, dengan sangat rendah. Nah, ini bahan-bahan semikonduktor yang bisa begitu. Jadi gapnya di sini cenderung kecil untuk semikonduktor, sehingga gap antara satu band elektron dengan elektron yang lain, dia tipis, sehingga arus listriknya ini bisa
ada kemungkinan untuk bisa mengalir di kulit yang selanjutnya. Begitu. Nah, semikonduktor ini adalah contoh atau salah satu golongan dari advanced material atau material cerdas begitu teman-teman. Semikonduktor biasanya kita pakai untuk chip di laptop, kemudian di HP. Jadi memori-memori HP, coba bayangkan kalau semisal chip di laptop ini teman-teman pakainya baja atau stainless steel yang memiliki konduktivitas listrik besar. Aku otomatis kita pegang dia langsung nyetrum begitu. Makanya bahan-bahan untuk memori-memori yang sangat makro di semua alat elektronik biasanya kita pakai semikonduktor yang mana memang membutuhkan listrik sedikit saja alirannya untuk bisa mengalir agar dia bisa aktif, tetapi tidak sampai yang isolator. Kalau isolator tuh betul-betul tidak bisa ngalir gitu ya. Dia benar-benar tidak bisa mengalirkan si listrik sama sekali begitu. Semikonduktor seperti itu untuk sifatnya. Nah, salah satu contoh dari semikonduktor seperti saya tadi belum menyebutkan ya. Insya Allah adalah silikon. Jadi hampir semua untuk IC integrated circuit yang ada di seluruh bahan-bahan elektronik itu ada dari silikon, kemudian turunan silikon, kemudian ada germanium dan turunannya. Jadi ada GAAS ini adalah salah satu turunan atau alloy dari germanium. Gallium astatin begitu ya. Jadi tadi teman-teman bisa lihat sendiri contoh dari semikonduktor. Range dari semikonduktor dia memiliki besaran konduktivitas di antara sekian kali 10 pangkat minus 3, 2, 3, 4, 5. Jadi sekitaran itu adalah merupakan semikonduktor. Di bawahnya, jadi ada mulai dari minus 9, minus 10, sampai minus yang banyak itu adalah isolator. Kemudian untuk yang konduktor adalah yang banyak, 10, biasanya 10 pangkat 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan lain sebagainya. Begitu teman-teman. Untuk elektrik, jadi alasannya itu kenapa konduktor kok bisa, intinya elektron antara kulit satu dengan kulit yang lain itu bisa sangat mudah oleh metal dialirkan elektronnya, sehingga dia mengalir lebih banyak. Nah, ada satu lagi, diskusi begitu terkait dengan modifikasi. Jadi elektron tadi kita tahu bahwa logam merupakan bahan konstruksi yang akan memiliki konduktivitas yang besar begitu, dalam artian di sini dia gampang banget ngalirin listrik gitu ya. Nah, kemudian pada teknisnya si logam ini tuh akan memiliki banyak perlakuan atas logam yang lemah tadi. Jadi maaf, atas logam yang murni tadi. Misal CO. Jadi kita untuk CU biasanya ada 3 operasi yang kita akan tambahkan di dalam tembaga murni. Antara lain adalah mengaloikan atau memadukan paduan logam tembaga dengan 1,12% nikel. Begitu, 1 tambah 1,12% nikel, atau tembaga ini kemudian kita deformasi dulu, kita bisa tambahkan panas, kita tambahkan gaya, dan lain sebagainya. Kemudian deformasi CU kita tambahkan 1,12% Ni juga. Ada juga yang kita tambahkan lebih besar Ni-nya. CU ditambah 3,32% Ni. Jadi kita punya 4 jenis begitu teman-teman. Kita punya 4 jenis turunan begitu ya, atau jenis CU yang ada di aplikasi material. Nah, kita lihat dulu, sama-sama di suhu berapa enaknya, 0 gitu ya. Sama-sama di suhu 0 derajat terkait resistensinya. Jadi resistensi, semakin tinggi resistensi, maka semakin besar dia menghambat listrik ya. Oke, kita lihat 0 nih. 0 di 0 derajat Celcius ternyata resistensinya CU murni itu sekitar 1,5 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter. Lalu semakin banyak perlakuannya, kita tambahkan 1,12% Ni, begitu dia akan berubah dia akan menjadi sekitaran 2,8 kali 10 minus 8 ohm meter.
atau kita tambahkan Ni lebih banyak, dia ternyata malah hampir sebesar resistensinya 6 kali 10⁻⁴ ohm per meter, begitu, atau kita tambahkan 1,1% Ni, tetapi deformasi kita rusak begitu struktur CU-nya, ternyata dia resistensinya ada di sekitar 3,5. Nah, apa yang ingin kita bisa simpulkan begitu teman-teman? Ternyata logam gitu ya, logam yang memiliki resistensi yang konduktivitas yang tinggi itu tadi kita bisa turunkan konduktivitasnya dengan cara kita tambahkan pengotornya. Begitu, kita bisa tambahkan pengotornya atau kita bisa deformasi logamnya. Dengan cara kita deformasi logam atau kita tambahkan pengotor, maka konduktivitasnya akan turun. Dalam hal ini berarti resistensinya pun akan naik. Sehingga kecenderungan dia untuk menghantarkan listrik pun juga akan berkurang jika semisal bahan logam itu tidak murni. Begitu, teman-teman. Oke. Nah, kemudian jika semisal teman-teman diketahui ini berhubungan dengan sifat mekanisnya kemarin, begitu ya. Kita tahu bahwa punya data diagram fase atau diagram fungsi dari persen Ni di dalam CU, begitu ya, di konsentrasi CU. Jadi ini adalah grafik X, ini akan menunjukkan konsentrasi pengotornya Ni di dalam logam CU. Kemudian yang di atas ini adalah yield strength dari suatu paduan logam tadi. Nah, pertanyaannya adalah tentukan begitu ya, atau perkirakan berapa sebenarnya konduktivitas elektrik dari paduan logam CuNi yang memiliki yield strength sebesar 125 megapascal. Nah, untuk ini teman-teman membutuhkan dua grafik utama, yaitu yang pertama grafik hubungan antara yield strength dengan komposisi paduan CuNi alloy, dan nanti satu lagi grafik yang di sini adalah hubungan antara electrical conductivity atau konduktivitas listriknya terhadap komposisi paduan logam Cu dan Ni-nya. Nah, tahap yang pertama teman-teman harus mengetahui berapa sih di 125 MPa ini komposisi antara Cu dan Ni-nya. Maka kita cukup gariskan saja, kita tarik garis lurus ke kanan, kemudian memotong kurva, kita kemudian turunkan begitu. 125 kita turunkan ke kanan, kita geser ke kanan sampai berpotongan dengan kurva, lalu kemudian kita turunkan. Nah, kita mendapatkan bahwa persennya, komposisi dari paduan logam CuNi ini memiliki kadar 21% pengotor Ni. Jadi Cu-nya sebesar 79 ya. Cu-nya 79%, Ni-nya 21%, begitu teman-teman. Nah, kemudian 21% ini kita akan gunakan untuk masuk ke grafik yang kedua, yaitu hubungan antara komposisi CuNi dengan resistensinya. Begitu. Ternyata grafiknya adalah terhadap resistensi ya. Kalau misalnya kita ditanya conductivity, nanti tinggal kita kita tinggal balik begitu. Kita tinggal naikkan. Kalau tadi kan kita geser ke kanan, kemudian turun ke bawah. Untuk mengetahui berapa besar resistensinya, kita tinggal naikkan, kita naikkan, kemudian berpotongan dengan grafik, tinggal kita geser deh ke kiri begitu. 21 naik ke kiri, ternyata pas 30 kali 10⁻⁸ ohm meter. Maka konduktivitasnya adalah 1/30 kali 10⁻⁷ ohm meter, maka sekitar 3,3 kali 10⁻⁶ per ohm meter itu adalah konduktivitasnya dari paduan CuNi alloy. Jadi, sekali lagi teman-teman, kan ini ya, jadi kalau misal kita bisa lihat kalau semisal Cu begitu ya, Cu murni, berarti kalau Cu murni maka otomatis persen Ni-nya 0 ya, di persen Ni-nya 0, berarti di sini di sekitar 5.
sekitar 5 kali 10 pangkat minus 8 ohmmeter resistensinya. Maka konduktivitasnya adalah 1 per 5 kali 10 pangkat minus 8 ohmmeter. Berarti sama dengan 2 gitu, 2 kali 10 pangkat 7 gitu ya. 2 kali 10 pangkat 7 per ohmmeter. Jadi 2 kali 10 pangkat 7 dengan 3,3 kali 10 pangkat minus 6 sangat lebih besar yang tadi ya, 2 kali 10 pangkat 7 per ohmmeter, yang mana itu adalah resistensi atau maaf konduktivitas dari Cu murni gitu, Cu murni yang mana memiliki 0% Ni. Jadi semakin tinggi, jadi grafik yang di sebelah kanan ini menunjukkan bahwa semakin banyak pengotornya, begitu ya, pengotor dari suatu logam utama, dalam hal ini adalah Cu logam utamanya, Ni adalah pengotornya, maka dia akan membuat resistensinya semakin besar. Resistensi semakin besar, maka otomatis konduktivitasnya semakin kecil, sehingga membuat si bahan Cu, tembaga ini memiliki penurunan daya dalam menghantarkan listrik. Nah, dua grafik ini spesifik ya teman-teman, sekali lagi. Jadi grafik 2 yang saya tampilkan ini seperti yang ada di buku Kalister ini hanya berlaku untuk alloy CuNi saja atau paduan CuNi saja. Tetapi kalau misal besok teman-teman kemudian mendapati kasus Cu-nya ternyata dengan mungkin Al atau Fe dengan C atau mungkin Fe dengan Ni atau Fe dengan Cu, maka teman-teman harus mencari hubungan grafik ini yang berbeda. Jadi spesifik memang untuk berbicara terkait dengan teknik material, banyak banget nanti grafik hubungan antara sesuatu dengan sesuatu itu banyak banget, sehingga teman-teman memang harus baca dan harus lihat referensi dulu untuk sebelum menghitung suatu kasus ya. Insya Allah itu untuk sedikit banyak yang bisa saya sampaikan terkait dengan sifat elektrik bahan. Jadi yang paling penting adalah kita bisa simpulkan bahwa logam ini adalah suatu konduktor atau yang memiliki konduktivitas listrik yang sangat tinggi. Kemudian keramik dan polimer kita sebut dengan isolator, dan ada sebagian kecil dari kelompok logam yang merupakan semikonduktor. Dan adanya atau penyebab utama kenapa logam ini bisa menjadi konduktor karena tidak ada kecenderungan antara gap satu antara ikatan elektron satu di dalam suatu kulit atom tertentu dengan kulit atom yang lain, itu tidak ada gap sama sekali, sehingga elektron ini akan mengalir secara lebih cepat, secara lebih stabil. Tetapi kalau di sisi lain di isolator adanya gap yang sangat lebar antara ikatan elektron di suatu kulit atom tertentu dengan ikatan kulit atom yang di atasnya, sehingga pada saat teman-teman akan mengalirkan listrik di situ akan terhenti di satu kulit atom tertentu, sehingga kecenderungan elektron itu tidak dapat mengalir dengan baik. Kalau semikonduktor, gap-nya, kalau misal kita ukur antara gap antar ikatan elektron antara isolator dengan konduktor, kalau semikonduktor ini sangat lebih dekat begitu gapnya. Gapnya ada tapi tipis, sehingga kecenderungan elektron itu mengalir masih bisa tetapi sangat minim, sehingga listrik yang kita bisa alirkan pun juga akan sangat minim. Nah, sedikit listrik yang bisa dihantarkan oleh suatu logam pun itu juga dapat diaplikasikan di berbagai macam alat-alat pesawat yang ada yang sudah kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Seperti itu pengertian dan penjelasan saya terkait dengan sifat elektrik bahan. Insya Allah untuk kasus yang menghitung VIR dan kemudian ini nanti teman-teman saya akan tambahkan di Google Classroom sebagai latihan di rumah. Nanti kemudian bisa teman-teman jawab dan nanti teman-teman upload kembali di Classroom ya.
Terima kasih sudah memperhatikan dari awal video. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.